garis bawah yang merah lurus ya, Lurus. seperti tadi saya contohkan ya. Betul. Kita lihat garis hijau di atas yang resisten menghadap ke atas. Itu tandanya uptrend. Nah, kita bisa lihat di sini dia sudah hampir 1 minggu ya mengalami kenaikan uptrendnya. Walaupun di sini ada terlihat ada koreksi sehat, tapi terus naik karena di dalam keadaan uptrend. Hai sahabat Mirai Aset, welcome to BBM. Di episode kali ini cocok banget untuk sahabat Mirai Aset yang bercita-cita ingin menjadi trader ataupun investor handal. Kali ini Master Trader kebanggaan Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Pak Ilham Muslim siap membagikan ilmu technical analysis terbarunya. Hai Pak Ilham. Hai Walia. Nah, hari ini kita akan mendalami ilmu technical analysis dan membahas satu indikator. Indikator apa nih Pak? Oke, hari ini kita akan bahas keluarga indikator, yaitu price indikator. Yang dimana yang kita bahas spesifiknya adalah indikator price channel. Oke, memang manfaatnya dari price channel ini apa sih sampai harus kita pelajari? Oke, price channel ini kita bisa lihat suatu resisten ataupun support daripada suatu harga saham, sektor maupun indeks menggunakan price channel ini. Nah, kita juga bisa secara langsung melihat area overbought maupun oversold. Selain itu, dia juga bisa menentukan untuk tren, baik itu up maupun down. Jadi ada 3 ya, kurang lebih ya. Di price channel pun kita ada lagi namanya momentum yang kita bisa lihat. Oh, ada tambahan lagi ya. Jadi untuk pembalikan arah, baik dia yang tadinya lagi down tiba-tiba mau naik, ataupun sebaliknya yang lagi uptrend dia mau koreksi ke bawah. Oke, karena sekarang kita udah tahu ada 4 nih ya manfaatnya. Boleh ya kita bahas satu-satu ya Pak ya. Nah, bagaimana melihat suatu support dan resisten menggunakan price channel? Price channel di sini nanti dia berbentuk ada 2 garis ya. Nah, bagian atas, garis atas di sini itu bisa kita anggap sebagai resisten, gitu. Sedangkan yang bawah nanti kita gunakan sebagai area support atau harga support. Jadi dia bisa secara otomatis membentuk area support dan resistance ya? Betul sekali. Tanpa kita perlu menarik garis ya? Iya. Selanjutnya yang kedua, mengetahui area overbought dan oversold. Nah, seperti apa nih caranya? Nah dari resist support tadi, ketika harga sudah berada di area resist, itu dianggap dari price channel bahwa dia sudah di overbought. Sedangkan sebaliknya, ketika harga berada di level atau garis bawah, lain yang di bawah, itu dianggap sebagai oversold. Nah ketika kita sudah mengetahui overbought dan oversold tersebut, berarti kita akan mengetahui tren ya? Ya. Nah, contohnya kalau yang di tren itu, nanti kita akan terlihat 2 garis tadi ya. Nah, ketika harga ada di atas, kita perhatikan nih posisi garisnya. Karena garis di sini akan memberitahukan kita harga ini akan lanjut naik, atau malah tadi overbought-nya itu terpakai, jadi dia malah pullback, turun ke bawah. Nah, contohnya seperti ini. Ketika garis di bawah lurus, ya, dia lurus seperti ini, tapi garis atasnya nah, dia ke atas, arah atas. Nah, berarti ini permulaan tren akan terjadi. Jadi harga akan terus naik. Nah, kita perhatikan, tapi bawahnya wajib lurus. Tapi kalau sebaliknya, bawahnya lurus, tapi atasnya ke bawah. Nah, ini harga akan pullback. Iya, dia akan kembalikan arah ke bawah. Gitu. Tapi belum downtrend. Ya, begitupun nanti sebaliknya ya. Ketika yang di atas lurus, yang di bawah mengarah ke bawah, nah seperti yang tadi, ataupun sebaliknya ketika dia yang atas lurus, yang bawah mengarah ke atas. Jadi itu sudah ada metode yang keempat tadi secara teori, pembalikan arah. Kita bisa mengetahui secara langsung juga di sana. Jadi lengkap sekali ya si price channel ini untuk mengetahui sinyal-sinyal tersebut ya Pak ya? Iya. Tapi kalau gitu saya jadi penasaran, gimana kalau kita buka Neo Hots langsung? Baik Pak Ilham, selanjutnya coba kita pilih salah satu emiten yang bisa kita analisa sahamnya. Nah kita di sini coba untuk lihat saham Unilever ya. Nah di sini kita juga untuk memasukkan indikatornya, kita lihat gambar gerigi di sebelah kanan atas. Kita bisa klik dulu. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini ada price channel. Kita checklist. Lalu di kanan atas kita close. Nah, dia sudah masuk. Tampilannya seperti ini ya, sahabat Mirai Aset ya. Muncul ada 2 garis nih ya. Ya,
Nah, di sini rumusannya itu di price channel ini defaultnya kita pakai end periodnya itu di 5 ya. Nah, bisa terlihat di sebelah kiri atas ada tulisan price channel lalu ada angka 5. Nah, tadi yang pertama kita bisa melihat support resist ya. Nah, support resist ini atau resisten yang kita sebutkan itu yang ada di price channel ini yang berwarna hijau. Oke, nah sedangkan untuk area supportnya itu yang bergaris warna merah. Nah, contoh misalnya, ini saya perbesar ya untuk mempermudah melihatnya. Nah, kita lihat yang saat ini terjadi di 3 hari yang lalu sampai pada saat tanggal 22 bulan 9. Nah, kita lihat di sini ya, di area ini dia lurus ya, baik di resist hijaunya maupun garis merahnya. Nah, tapi harga kita bisa lihat dari tanggal 22 itu naik tinggi, lalu kena area resist tidak tutup di atas. Oke, di tanggal 22 ya? Ya, dia pullback ke bawah. Kembali ke bawah sampai dengan low 3.800, tapi tidak tutup di bawah ya. Oke, jadi itu supportnya ya ternyata ya. Lalu dia mantul lagi kembali. Betul. Nah, jadi kita bisa lihat resist support seperti itu. Jadi cukup mudah ya. Ya. Nah, tapi candle terakhir ini Pak Ilham dia menembus resistance. Oke, nah saat ini untuk sahabat Mirai Aset ketahui juga kita masih live market nih ya. Market masih berjalan, jadi kita belum bisa mengatakan ini konfirmasi. Karena bisa aja nanti sesi 2 mungkin turun. Tapi kalau memang kita berandai-andai saat ini tutup market, sudah tutup nih harga atau candle berbentuk seperti ini, maka potensi dia untuk naik seperti dalam bentuk gambar yang tadi saya infokan sebelumnya, garis bawah merah lurus tapi garis resist atau yang berwarna hijau menghadap ke atas terbuka ya. Selanjutnya yang kita ingin tahu adalah mengetahui area overbought dan oversold-nya nih Pak. Oke, nah seperti yang tadi dijelaskan bahwa ini saya kasih garis coba ya. Nah ini terlihat ya, dia tidak tembus di atau tidak tutup di area atas harga setway-nya. Ketika tanggal 23 tersebut ya? Ya, nah ini sudah kita bisa lihat bahwa ini berarti dia sudah overbought. Nah, begitupun sebaliknya. Pada saat dia melakukan penurunan ke area low atau area support bawah di 3.800, dia tidak tutup di bawahnya. Betul. Nah, ini sudah mulai ada berarti kita tahu ini sudah mulai oversold. Ya, makanya besoknya dia kembali memantul. Baik, nah boleh nggak sih Pak Ilham kita coba cek satu saham lagi? Boleh, kita coba cek ya. Mau saham apa nih Bu Alia? Gimana kalau sektor finance nih? Oke. BBNI ya. Oke. Nah, BBNI di sini sahabat Mirai Aset bisa lihat ya. Kalau untuk saat ini, nah ini saya coba perbesar dulu untuk pergerakan saat ini kita lihat ya. Nah, di sini terlihat ya, garis bawah yang merah lurus ya, seperti tadi saya contohkan ya. Betul. Kita lihat garis hijau di atas yang resisten menghadap ke atas. Itu tandanya uptrend. Nah, kita bisa lihat di sini dia sudah hampir 1 minggu ya mengalami kenaikan uptrendnya. Walaupun di sini ada terlihat ada koreksi sehat, tapi terus naik karena di dalam keadaan uptrend. Begitupun juga tadi yang sempat kita buka sebelumnya Unilever. Bedanya Unilever baru 2 hari. Baru 2 hari, baru dimulai ya baru ternyata dimulai. ya. Karena kita juga tahu ya sahabat Mirai Aset, Unilever ini sudah terpukul cukup jauh ya. Dari 2 tahun ini dia mengalami penurunan. Nah, yang saya penasaran, apakah hal ini bisa dibuktikan secara benar nih based on historical performance? Boleh nggak kita melihat agak mundur dikit nih Pak? Boleh. Agar sahabat Mirai Aset nih bisa yakin benar nggak sih sebenarnya support resisten dan sinyal jual beli ini benar-benar bisa terlihat dari price channel ini. Oke, nah contoh ya, di sini kita lihat di area sini, ketika terjadi di area bulan 6 ya, nah, kita bisa perhatikan. Nah, ketika bagian atasnya lurus ya, bergaris lurus yang hijau, ini yang terjadi di sini ya, mulai di tanggal 15 bulan 6 ya, garis hijaunya lurus ya, di sini juga masih lurus, tapi kita lihat candlenya tembus support atau tutup di bawah support. Betul. Oke. Nah, jadi apa yang terjadi tuh Pak kalau candlenya tembus support? Berarti dia akan mengalami penurunan. Oke. Nah, terkonfirmasi bahwa besoknya turun. Nah, kalau kita tidak memperhatikan candle, kita hanya lihat channel. Nah, kita lihat
warna hijau resistnya pada saat ini channelnya lurus. Ya, tapi garis merahnya channelnya menghadap ke bawah. Tadi sebaliknya daripada uptrend, berarti ini downtrend. Kalau uptrend tadi kan garis merahnya lurus, garis hijaunya menghadap ke atas. Nah, sebaliknya kalau dia downtrend berarti garis hijaunya lurus, garis merahnya menghadap ke bawah. Nah, terbukti di sini mengalami penurunan cukup dalam ya, sampai ke area bawah sini. Sebenarnya banyak juga nih pertanyaan dari sahabat Mirai Aset yang ingin tahu pergerakan dari sebuah indeks. Dan tadi Pak Ilham mention kalau sebenarnya price channel ini juga bisa membantu melihat pergerakan tren dari indeks tersebut. Bisa dicoba nggak? Boleh. Oke, kita buka ya sahabat Mirai Aset. Nah, ini tampilannya ya untuk sahabat Mirai Aset. Di sini kita sudah terlihat tampilan chartnya untuk time frame daily ya IHSG kita. Nah, untuk saat ini bisa terlihat, nih saya coba perbesar ya, di sebelah kanan, terlihat ya garis merah atau supportnya dia lurus. Nah, sedangkan untuk garis hijaunya dia menghadap ke atas, yang menandakan ini dia masih dalam area uptrend. Sahabat Mirai Aset bisa ketahui juga nih, ketika contoh ya, baik dia lagi pada uptrend maupun downtrend, nah kita juga bisa tahu nih, dia bisa strong up atau strong down ke bawah. Nah, dengan cara atau katalis yang kita lihat, candlenya itu selalu berada di area garis. Ya, kita bisa lihat yang sebelah kanan dulu pada saat ini terjadi. Candlenya selalu nempel atau berada di area garis. Ya, tidak keluar, dia tidak gantung di luar, ataupun dia tidak gantung di dalam. Nah, itu menyatakan dia masih strong up. Baik nanti itu di sebuah saham ataupun pada saat ini kita lihat di indeks. Nah, misalnya saya kembalikan turun ya, karena kita bisa tahu 1 tahun lebih yang lalu market kita baik indeks ataupun saham ya drastis ya. Contoh seperti di sini. Nah, di sini ya sebelah kiri ya. Ini mungkin saya perbesar lagi ya, biar lebih enak melihatnya. Nah, begini ya. Ini kita bisa lihat. Ketika dia selalu menempel ya, berada di area price channel ya, ini berarti dia sudah strong up. Nah, tapi ketika dia kembali ke dalam candlenya ya, nah ini sudah ada mulai pembalikan arah, terkonfirmasi dengan besoknya lebih terkonfirmasi ya. Kenapa? Garis atas sudah menjadi lurus, garis bawah menghadap ke atas ya, seperti yang diinfokan, itu mulai akan ada pembalikan arah. Begitupun yang terjadi di area sini, garis atas lurus ya, garis bawah sudah mulai ke area bawah ya. Dan jatuh ya, terus ke jatuh bawah. karena candle terus menempel. Ingat tadi ya, katalis mudahnya tinggal lihat candlenya nempel apa enggak. Selama dia masih nempel dan garis hijaunya terlihat makin turun ke bawah, nah itu terkonfirmasi dia strong down. Begitupun sebaliknya ya. Nah, di sini kita bisa lihat candle sudah keluar dari garis, alhasil menjauh dari garis dan masuk di dalam. Berarti itu terjadi pembalikan arah. Baik Pak Ilham, ternyata banyak ya cara mengetahui sinyal jual beli dan semuanya ternyata ada nih di indikator price channel ini. Ya, betul sekali. Nah, makanya sahabat Mirai Aset di sini harus banyak-banyak mengeksplor nih. Ketika punya kesempatan waktu luang, nah eksplor lah untuk nambah pengetahuan. Atau bisa juga langsung cek BBM video kita sebelumnya. Sudah tahu dan makin paham kan? Kalau kamu mau menjadi trader yang cuan terus, kamu harus rajin-rajin mengeksplor berbagai indikator baru dan pastinya menyaksikan BBM. Sampai jumpa di BBM selanjutnya dan happy cuan! Happy cuan!